ini kita akan membahas eh, metode untuk mencari ya akar dari persamaan nonlinear melalui ini metode iterasi titik tetap ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode ya yang merupakan metode tertutup di mana harus memasukkan nilai rentang di mana di antara dua rentang tersebut kita prediksikan mengandung nilai akar ya. Nah, di sini agak berbeda ya untuk metode iterasi titik tetap ini. Ini merupakan metode terbuka begitu. Jadi kita cukup memberikan nilai awal ya, tebakan awal dari nilai akar, lalu selanjutnya kita akan melakukan iterasi ya. Jadi fungsi tersebut diiterasikan ya sampai dengan menghasilkan nilai akar yang kita kehendaki. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah kita mengubah fungsi nonlinear dalam bentuk fungsi f(x) sama dengan 0 itu menjadi fungsi x sama dengan gx, atau fungsi tersebut kita eksplisitkan dalam bentuk x ya. Selanjutnya kita memasukkan nilai tebakan ya. Dari nilai tebakan itu tentu kita akan menghasilkan nilai akar baru ya apabila nilai tebakan tersebut kita masukkan ke dalam fungsi gx ini. Dan kita bisa terus mengulang proses tersebut ya sampai menghasilkan nilai akar yang dikehendaki. Kira-kira seperti itu. Baik ya, ini kalau kita ungkapkan urutan-urutan tadi ya dalam bentuk algoritma, ini urutan prosesnya adalah yang pertama, ini kalau misalkan diketahui ya fungsi persamaan nonlinear dalam bentuk f(x) sama dengan 0, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah fungsi f(x) sama dengan 0 ini menjadi bentuk fungsi x sama dengan gx ya, atau kita eksplisitkan dalam bentuk x ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita memberikan nilai tebakan awal ya, misalkan x0 ya, ini berapa saja ya. Ini Anda boleh menebak dari mulai 0 atau sampai berapa saja ya, seperti itu. Hanya kalau nilai tebakan Anda lebih dekat dengan nilai akar yang dikehendaki ya tentu iterasinya itu akan menjadi cepat ya, iterasinya akan sedikit seperti itu. Tapi kalau nilai tebakan yang Anda masukkan x0 di sini terlalu besar, misalkan terlalu jauh dengan nilai akar yang mau kita cari, ya tentu iterasinya akan banyak dan memakan waktu jadi lebih lama ya, seperti itu. Tapi pada dasarnya ya nilai awal ini adalah bebas ya, seperti terbuka, bebas berapa saja Anda boleh masukkan, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan nilai tebakan ini ya, nilai tebakan kita masukkan ke dalam fungsi x sama dengan gx tadi ya. Jadi kita dari sini bisa menghasilkan nilai x baru gitu, seperti itu. Kalau tadi x0 nilai tebakan, kita bisa menghasilkan nilai x1 atau nilai akar yang baru, kira-kira seperti itu, dengan memasukkan ke dalam fungsi asalnya. Dan selanjutnya ya kita bisa menghitung nilai galatnya atau errornya ya, seperti itu. Nilai galat ya yang kita hitung dari tadi itu x plus 1 ya dikurangi dengan x0 kalau untuk awal ya. Dan selanjutnya ya untuk nilai berikutnya ini x plus 1 min gx. Kira-kira seperti itu. Ini adalah urutan dari proses ya menentukan akar persamaan nonlinear dengan metode iterasi titik tetap. Baik, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh soal. Ini adalah contoh fungsi nonlinear ya. Di sini kita bisa lihat ini ada fungsi x pangkat 4 min x min 10 ya, seperti itu. Nah, tentu kalau kita melihat fungsi ini ya, kita bisa mengeksplisitkan ini dalam beberapa bentuk ya. Ya, ini nanti terserah Anda bisa memilih bentuk yang mana aja. Misalkan yang pertama ya, yang ini Anda bisa eksplisitkan yang ini ya. Yang ini tuh Anda bisa eksplisitkan dalam bentuk fungsi x ya, seperti itu kali x pangkat 3 min 1 ya, seperti itu sama dengan 10 ya, atau x sama dengan 10 ya dibagi x pangkat 3 min 1 ya, seperti yang ini ya, seperti itu, seperti yang ini ya. Atau Anda juga bisa memilih bentuk yang lain ya, seperti itu. Misalkan ini langsung aja ya, ini bentuk yang kedua, boleh juga Anda mengeksplisitkan dalam bentuk x pangkat 4 ya sama dengan ini, Anda bisa pindah ruas semuanya jadi x plus 10 ya, sehingga Anda bisa eksplisitkan x sama dengan ya x plus 10 ya, ini pangkat akar pangkat 1/4 ya, seperti itu. Ini yang ini, seperti itu.
Atau juga bisa memilih bentuk yang lain ya, misalkan seperti ya. Kalau yang ini diekspresikan dalam bentuk X plus 10 ya, akar ya, seperti itu dibagi X. Seperti itu. Jadi ini kita bisa ekspresikan dalam bentuk seperti ini ya, X pangkat 4 sama dengan ya X plus 10 ya, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya ya, ini Anda bisa, maaf saya ke sini ya, seperti itu. Nah ini kita bisa sederhanakan, ini menjadi X kuadrat ya, X pangkat 4 itu dalam kurung kuadrat lagi ya, sama dengan X plus 10. Atau kita bisa eksplisitkan dalam bentuk X kuadrat ya, X plus 10 ya, ini pangkat setengah ya, seperti itu. Atau X-nya ya, seperti itu, sama dengan X plus 10 ya, pangkat setengah, ini dibagi X ya, kira-kira seperti itu. Ini yang untuk yang terakhir ini. Jadi Anda boleh memilih yang mana saja, kira-kira seperti itu. Oke ya, kita lihat ini contoh soalnya seperti apa. Ini ada beberapa contoh soal ya. Yang nomor 1 ini X min eksponensial pangkat min X sama dengan 0 ya. Yang selanjutnya X sama dengan sin X min setengah. Dan yang nomor 3 eksponensial min X sama dengan 3 log X. Baik ya, kita lihat bagaimana menyelesaikan mencari akar persamaan non linear ya, dengan metode peak iteration ya, peak iteration atau metode iterasi tetap ya. Kita bisa menggunakan salah satunya misalkan Excel ya. Kita coba ya yang pertama dengan metode Excel. Nah ini lebih mudah ya, kita kopikan aja yang tadi atau kita ini ya. Tadi itu fungsinya adalah, kita tulis dulu di sini. Fungsinya itu adalah X ya, kita langsung eksplisitkan aja, sama dengan eksponensial ya dari min X ya, seperti itu. Ini fungsinya seperti itu. Nah, Anda boleh memasukkan, katakanlah nilai awalnya berapa saja. Anda boleh masukkan misalkan 0,5 ya. Masukkan 0,5. Lalu Anda hitung langsung, ini iterasi pertama ya. Iterasi pertama ini eksponensial minus X. Jadi sama dengan eksponensial ya dari minus X, seperti itu, minus X. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya ya, artinya ini iterasi pertama ya. Iterasi pertama, iterasi kedua, dan selanjutnya ya, seperti itu. Nah, ini iterasi kedua, sebenarnya tinggal tarik aja nih. Seperti itu. Ini tarik. Ini sudah otomatis ya. Kalau kita cek, yang ini adalah eksponensial dari yang nilai yang hasil iterasi kedua. Artinya iterasi ketiga diperoleh dari nilai hasil iterasi kedua, dan selanjutnya ya, seperti itu. Anda bisa ini hitung dengan cara yang sama ya, diiterasikan seperti ini, seperti itu. Dan kita bisa menghitung galatnya. Kita bisa menghitung galat mulai iterasi kedua ya, seperti itu. Atau mulai iterasi pertama boleh di sini. Ini sama dengan nilai ini ya, nilai baru, atau kita pakai absolut ya, absolut, seperti itu, ABS. Nilai ini dikurangi nilai tebakan awal ya, seperti itu. Nilai tebakan awal. Nah, ini bisa Anda cek ini adalah galatnya. Nah, ini sampai dengan iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sampai iterasi ke 8 ini sudah mendekati ketelitiannya 10 pangkat minus 3 ya. Ini tentu kalau misalkan Anda tarik terus ya, ini akan semakin kecil ya. Galatnya akan semakin 0,0006 ya, semakin kecil. Seperti itu. Artinya ini semakin teliti. Jadi kira-kira akar yang dikehendaki adalah 0,567 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gimana kalau kita ubah? Ini kalau kita ubah, misalkan saya ubah 0,2. Berubah tidak? Nah, seperti itu. Ya, ini juga menunjukkan hampir nilai yang sama ya, 0,569. Seperti itu. Tadi kan 0,56 ini 0,567 ya, seperti itu. Ini artinya masih terus karena ini ketelitiannya masih 0,003. Jadi kalau Anda ubah ini, ternyata dia menentukan terhadap jumlah iterasi. Artinya ini kalau iterasinya dilanjutkan tentu akan menghasilkan nilai yang sama. Ini kalau saya ubah 1, maka seperti ini. Seperti itu. Nilainya ini mengerucut atau konvergen terhadap nilai akar yang sama ya. Seperti itu, hanya jumlah iterasinya perlu ditambah ya untuk menghasilkan nilai yang sama dengan nilai yang Anda masukkan di awal ya. Ini 0,5 ini akar tebakan yang paling dekat ya terhadap nilai akarnya. Kira-kira seperti itu. Tapi walaupun Anda tebak lebih besar ya, 1,5 begitu ya, ini nggak ada masalah. Seperti itu, tetap dia akan menuju ke nilai 0,567
6, 5, 6, 7 ya, seperti itu. Tapi iterasinya harus ditambah ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau Anda gunakan Excel ya untuk menghitung akar dengan metode fixed point iteration ya, atau metode iterasi titik tetap ya. Baik ya, kita lihat bagaimana kita mengaplikasikan algoritma yang tadi kita buat ya. Ini dalam program MATLAB ya, seperti itu. Seperti biasa ya. Kita awali program MATLAB ini dengan menghapus variabel yang kemungkinan ada ya sebelumnya, seperti itu. Lalu yang kedua ya, Anda masukkan nilai X-nya ya, nilai tebakan awal ya. Nilai tebakan awal misalkan kita samakan aja dengan yang di Excel tadi ya, 0,5 seperti itu. Oke, saya kira lalu kita mulai pengulangan ya. Kita pakai ya Anda bisa pakai for atau pakai while. Kita pakai while aja ya. Pakai while ya. While error ya. Ini selama error lebih dari 0,001 ya. 10 pangkat minus 3 ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda mau lebih teliti, Anda bisa tambahkan nanti seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung X baru ya. X baru untuk kita simbolkan dengan F aja ya. Dari soal tadi itu eksponensial minus X ya. Eksponensial minus X seperti itu. X-nya sudah ada dari sini ya, 0,5, otomatis F bisa kita hitung. Lalu kita hitung errornya ya. Errornya E ya sama dengan absolut ya. Absolut dari F nilai barunya dikurangi nilai sebelumnya ya, seperti itu. Nah, ini tapi kalau kita lihat ini ya, ini E ini harus udah ada ya. Jadi pada saat dia mengeksekusi while E lebih besar dari 0,01, berarti kita harus kasih nilai awal dari E. Ya berapa aja asalkan lebih dari 0,01, misalkan 1 aja ya. Kita kasih errornya 1 seperti atau galatnya 1 supaya dia bisa masuk ya, algoritma atau perhitungan ini bisa masuk ke dalam looping dari while seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ini kita ganti ya. Kita ganti nilai X itu menjadi nilai X yang baru. Yang barusan kita hitung begitu ya. X sama dengan F. Kira-kira seperti itu. X sama dengan F. Lalu kita tuliskan hasilnya ya. Seperti biasa hasil kita tuliskan dalam bentuk notasi matrik ya. Seperti itu. Notasi matrik kolom ya. Dalam bentuk notasi matrik kolom ya. Baik, seperti itu. Lalu kita tuliskan hasilnya F print F ya, F print F. Seperti itu. F print F, persen F ya. Persen F. Kita kasih jarak ya. Satu tabulasi ya. Lalu persen F untuk galat ya. X. Terus di sini ya. Persen F ya, seperti itu. Oke, tinggal pindah baris ya, pindah baris untuk data yang selanjutnya. Kita tuliskan hasil di sini. Kita tuliskan hasil seperti itu. Oke, saya kira begitu. Ini kalau misalkan Anda mau menuliskan akar terdekatnya ya, Anda bisa tuliskan di sini. Kalau ini kan yang di sini, ini Anda tuliskan dari setiap iterasi Anda printkan gitu ya, Anda tampilkan seperti itu. Tapi kalau Anda ingin menyimpulkan di sini, Anda bisa tuliskan F print F misalkan ya. Seperti itu. Nilai atau kita pindah baris dulu dari sebelumnya ya. Seperti itu. Pindah baris dulu dari sini, nilai akar terdekat adalah ya. Adalah nah ini persen F ya, tapi kita kasih 3 angka di belakang koma ya. Misalkan 5.3, artinya sebenarnya kita memesan 5 angka ya, atau 5 field dengan 3 desimal ya, seperti itu, dengan 3 desimal. Oke, saya kira Anda bisa pindah ruas atau enggak juga boleh ya, seperti itu. Yang dituliskan adalah nilai yang terbaru, yang X ya, dari sini nih. X yang ini kita tuliskan di sini. X yang terakhir, dari iterasi terakhir ya, seperti itu. Oke, saya kira gitu ya. Oke, kita lihat ya. Oke, satu lagi mungkin kalau Anda mau kasih keterangan di sini ya. Kasih keterangan, Anda bisa tambahkan keterangan di sini. Ini akar ya.
kasih aja jarak ya, seperti itu. Lalu galat ya, seperti itu, galat. Oke, ini seperti itu ya. Oke, saya kira seperti itu. Kita save dulu. Kita coba cek ya hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya ini adalah akar pada iterasi pertama, iterasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai-nilai akar yang kita hitung seperti itu. Dan ini akar ini konvergen ke nilai 0,566 atau 5669 ya, seperti itu. Dengan ini akurasi sampai dengan 10 pangkat minus 3. Jadi akar terdekatnya adalah 0,567 kalau diambil 3 angka di belakang koma ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya kira seperti itu ya metode iterasi titik tetap, dan Anda bisa mengerjakan latihan-latihannya ya, itu supaya bisa terlatih mengerjakan dengan dicoba dengan MATLAB ya, dan juga dicoba dengan Excel. Baik, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya.